Kesuksesan dalam hidup banyak ditentukan oleh kemampuan membangun hubungan yang baik. Dale Carnegie membuka buku ini dengan prinsip dasar bahwa setiap orang ingin dihargai dan diperhatikan secara tulus. Membina hubungan positif adalah fondasi untuk memengaruhi dan bekerja sama dengan orang lain. Bab ini mengajarkan 3 teknik utama dalam berinteraksi. Jangan mengkritik, jangan mengeluh, dan berikan penghargaan jujur dan tulus. Kritik sering menimbulkan perlawanan dan menghilangkan goodwill, sedangkan pujian yang tulus membuka hati orang. Dengan menghindari kritik dan lebih menekankan pada apresiasi, kita bisa membangun hubungan yang kuat dan membuat orang lain merasa dihargai. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam membangun pengaruh positif. Mulai hari ini, perhatikan cara kamu memberi umpan balik. Ganti kritik dengan pujian tulus dan lihat bagaimana respon orang di sekitarmu berubah. Ada cara sederhana, tapi kuat untuk membuat orang merasa nyaman dan menyukai kita. Carnegie menyampaikan 6 cara ampuh agar orang lain menyukai kita. Salah satunya adalah dengan menunjukkan ketertarikan tulus pada orang lain. Orang cenderung menyukai mereka yang memperhatikan dan mendengarkan dengan sepenuh hati. Selain itu, tersenyumlah dengan tulus, karena senyum adalah bahasa universal yang mencairkan suasana. Menyebut nama seseorang dengan benar juga menimbulkan rasa penting dan dihargai. Mendengarkan aktif dan mendorong orang bicara tentang dirinya adalah cara lain membangun kedekatan. Ketika kita memperlihatkan perhatian dan rasa hormat, hubungan menjadi lebih mudah terbentuk dan berkembang. Praktikkan 1 dari 6 cara ini dalam setiap interaksi hari ini. Misalnya, berikan perhatian penuh saat seseorang berbicara dan lihat efeknya. Mendengar lebih banyak daripada berbicara bisa membuat orang merasa dihargai. Carnegie menegaskan pentingnya menjadi pendengar yang baik sebagai kunci hubungan yang sukses. Banyak orang ingin didengar dan dihargai, sehingga memberi mereka kesempatan untuk berbicara akan membangun kepercayaan. Dengan menunjukkan ketertarikan yang tulus dan menanyakan pertanyaan yang membuat orang lain berbagi cerita, kita memberi ruang bagi mereka merasa penting dan diperhatikan. Praktik mendengarkan aktif juga membuat kita lebih memahami orang lain, sehingga lebih mudah menemukan titik temu dan membangun koneksi yang lebih dalam. Coba jadi pendengar aktif dalam percakapan hari ini. Fokuskan perhatianmu dan hindari interupsi saat orang lain berbicara. Semua orang ingin merasa penting dan dihargai, berikan mereka itu. Carnegie mengajarkan bahwa membuat orang merasa penting dengan tulus adalah seni mempengaruhi orang lain. Menghargai kelebihan dan kontribusi mereka akan membuat mereka lebih terbuka dan menerima pendapat kita. Menghindari menyalahkan dan lebih fokus pada penghargaan dan pengakuan membuat komunikasi lebih efektif. Rasa penting ini memotivasi mereka untuk bekerja sama dan mendukung tujuan bersama. Ini bukan sekadar pujian kosong, tapi penghargaan yang tulus dan spesifik yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan mereka sebagai individu. Berikan pujian tulus kepada seseorang hari ini. Fokus pada hal spesifik yang kamu hargai dari mereka. Perselisihan bisa menjadi peluang untuk membangun hubungan lebih kuat. Carnegie menegaskan bahwa cara kita menangani perbedaan pendapat menentukan kualitas hubungan. Menghindari pertengkaran yang memanas dan mencari titik temu menjadi strategi penting. Mengakui kesalahan kita terlebih dahulu dan berbicara dengan sikap ramah membantu meredakan ketegangan. Menggunakan pendekatan empati membuat lawan bicara merasa dihargai, bukan diserang. Pendekatan ini membuka peluang dialog yang sehat dan solusi bersama, bukan kekalahan dan permusuhan. Jika ada konflik atau perbedaan pendapat, coba terapkan teknik mendahului mengakui kesalahan dan mencari solusi bersama hari ini. Pengaruh terbaik adalah pengaruh yang tidak terasa memaksa. Carnegie menekankan pentingnya memimpin dengan empati dan pengertian, bukan dengan otoritas atau paksaan. Memberikan arahan dengan cara yang membangun, bukan menghakimi, membuat orang lebih mudah menerima perubahan. Teknik memberi kritik yang membangun diawali dengan pujian dan diakhiri dengan dorongan positif, sehingga tidak menimbulkan perlawanan atau rasa sakit hati. Mengajak orang melihat manfaat perubahan dari sudut pandang mereka membuat mereka termotivasi untuk berubah secara sukarela. Coba berikan kritik membangun hari ini dengan dimulai dari pujian dan akhiri dengan motivasi positif kepada seseorang di lingkunganmu.
Kerjasama terbaik lahir dari saling menghargai dan memahami, memimpin, dan mengajak orang lain. Bekerja sama membutuhkan seni, komunikasi yang halus, dan empati. Carnegie mengingatkan pentingnya mendengarkan ide orang lain dan memberikan penghargaan atas kontribusi mereka. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai, kita memupuk rasa memiliki bersama, sehingga kerjasama menjadi lebih efektif dan harmonis. Menghindari memaksakan kehendak dan lebih mencari win-win solution membuat hubungan kerja lebih langgang dan produktif. Dalam proyek atau kerja tim, coba dengarkan dan hargai pendapat rekanmu sebelum menyampaikan idemu. Pujian yang tulus adalah kunci membuka hati dan pikiran orang lain. Dale Carnegie mengajarkan bahwa saat ingin mengubah perilaku seseorang, cara terbaik adalah memulai dengan pujian dan pengakuan atas hal positif yang sudah mereka lakukan. Ini membantu membangun suasana hati yang positif dan mengurangi resistensi. Ketika seseorang merasa dihargai, mereka akan lebih terbuka terhadap saran atau kritik yang membangun. Pujian bukan sekadar kata-kata manis, tapi harus tulus dan spesifik agar terasa nyata dan bermakna. Prinsip ini membantu menjaga hubungan baik, sekaligus memudahkan komunikasi yang efektif, apalagi dalam konteks kepemimpinan dan kerja tim. Cari kesempatan hari ini untuk memberi pujian tulus dan spesifik pada seseorang. Rasakan dampak positifnya pada interaksi kalian. Mengoreksi tanpa menyakiti adalah seni yang harus dikuasai. Carnegie mengajarkan teknik mengoreksi kesalahan orang lain dengan cara yang halus dan penuh hormat. Salah satu caranya adalah dengan mengakui kesalahan kita terlebih dahulu sebelum menunjukkan kesalahan orang lain. Pendekatan ini mengurangi defensif dan membuka ruang untuk komunikasi yang lebih jujur dan efektif. Orang akan lebih menerima masukan bila disampaikan dengan rendah hati dan empati. Selain itu, jangan pernah membuat orang merasa malu atau dipermalukan. Fokus pada solusi dan perbaikan, bukan pada kesalahan itu sendiri. Jika harus memberi koreksi hari ini, coba mulai dengan pengakuan atas kesalahanmu sendiri dan gunakan bahasa yang halus. Memimpin dengan pertanyaan membuka pintu dialog dan kerjasama, daripada memerintah atau memaksa. Carnegie menyarankan untuk mengajukan pertanyaan yang mengarahkan orang lain berpikir dan menemukan solusi sendiri. Ini membangun rasa tanggung jawab dan keterlibatan. Pertanyaan yang tepat mendorong orang merasa dihargai dan dipercaya, bukan dipaksa atau dikontrol. Pendekatan ini meningkatkan motivasi internal dan loyalitas. Metode ini sangat efektif dalam kepemimpinan karena membantu membangun tim yang mandiri dan kreatif, sekaligus menjaga hubungan baik. Hari ini, ubah perintah menjadi pertanyaan yang membangun, dan lihat bagaimana respons orang lain. Menyelamatkan muka adalah penting untuk menjaga harga diri dan hubungan. Carnegie mengingatkan bahwa dalam situasi sulit, memberi ruang bagi orang lain untuk menjaga harga dirinya adalah kunci mempertahankan hubungan harmonis. Jangan memojokkan atau mempermalukan orang yang salah. Membiarkan mereka menyelamatkan muka membuat mereka merasa dihargai dan tidak kehilangan kehormatan, sehingga lebih mudah diajak memperbaiki kesalahan. Pendekatan ini menghindari konflik dan meningkatkan kesempatan perubahan positif yang tulus dari dalam diri. Jika ada situasi sulit, berikan kesempatan bagi orang lain untuk menyelamatkan muka dengan cara yang sopan dan bijaksana. Dorongan positif bisa membangkitkan potensi dan semangat kerja. Carnegie menekankan pentingnya membangun semangat orang lain dengan memberikan dorongan yang positif dan penuh motivasi. Kritik tanpa dorongan seringkali mematikan semangat dan kreativitas. Memperlihatkan kepercayaan pada kemampuan mereka dan memberikan pujian atas usaha kecil sekalipun memacu mereka untuk terus maju. Dorongan positif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan. Pemimpin yang efektif tahu kapan dan bagaimana memberi dorongan agar orang lain merasa termotivasi dan dihargai. Berikan dorongan positif pada seseorang yang kamu lihat sedang berjuang hari ini. Fokus pada potensi dan kemajuan mereka. Membayangkan perspektif orang lain membuka jalan komunikasi efektif. Carnegie menunjukkan bagaimana surat-surat yang dikirim dengan empati dan imajinasi mampu mengubah situasi sulit menjadi peluang.
Imajinasi membantu kita memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Dengan membayangkan situasi dari sudut pandang mereka, kita bisa memilih kata-kata dan cara komunikasi yang paling efektif dan menyentuh hati. Ini mengajarkan bahwa komunikasi bukan sekadar transfer informasi, tapi seni menyentuh emosi dan membangun hubungan. Dalam komunikasi hari ini, bayangkan dirimu sebagai lawan bicara. Pilih kata dan nada yang sesuai dengan perasaan mereka. Kebahagiaan dimulai dari menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang terdekat. Carnegie menekankan pentingnya sikap positif dan menyenangkan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Sikap yang hangat dan penuh perhatian membuat hubungan keluarga lebih harmonis dan penuh cinta. 7 aturan yang diajarkan mencakup sikap menghargai, tidak mengeluh, dan menunjukkan perhatian secara konsisten. Kebahagiaan rumah tangga adalah fondasi bagi kesuksesan di luar. Mempraktikkan sikap menyenangkan ini juga melatih kita untuk berempati dan sabar dalam interaksi sehari-hari. Praktikkan 1 dari 7 aturan hari ini, seperti mengucapkan terima kasih lebih sering atau tidak mengeluh di rumah. Kebiasaan memuji dan menghargai membentuk karakter pemenang dalam hubungan. Dale Carnegie menutup bukunya dengan menekankan bahwa kunci keberhasilan dalam memengaruhi dan membangun hubungan baik adalah kebiasaan memuji dan menghargai orang lain dengan tulus. Kebiasaan ini memperkuat ikatan sosial, meningkatkan rasa percaya diri orang lain, dan membuka jalan untuk kerjasama dan pengaruh positif. Dengan terus mengembangkan sikap ini dalam hidup sehari-hari, kita tidak hanya memperbaiki hubungan, tapi juga membuka peluang untuk kesuksesan pribadi dan profesional. Mulailah kebiasaan memuji dan menghargai secara konsisten. Catat perubahan positif yang kamu rasakan dalam hubungan dan karirmu.